Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cassandra Etania, NIM 20B10082. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil, Angkatan 20, Unika Sugio Pranata. Hari ini saya akan mereaction video dari Pak Gregorius Joyoko dan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh beliau. Yang pertama yaitu what. Contohnya, apa yang menyebabkan Anda membencinya? Yang kedua yaitu who. Contohnya, siapa yang mempunyai sifat pembenci? Yang ketiga ada why. Contohnya, mengapa bisa timbul sifat benci? Yang keempat ada when. Contohnya, kapan sifat benci tersebut muncul? Yang kelima ada where, yaitu di mana. Contohnya, di mana orang tersebut menebar kebencian. Yang keenam yaitu ada how. Contohnya, bagaimana cara mengatasi sifat benci? Yang pertama, tanyakan dahulu pada dirimu sendiri, kenapa kamu tidak menyukai dia. Yang kedua, usahakan untuk berpikir positif. Semua yang ada dalam diri kita berada dalam kendali kita. Rasa benci merupakan energi negatif yang akan bisa dikalahkan oleh pikiran-pikiran positif. Atau, kamu juga bisa menyibukkan diri dengan hal lain ketimbang menghabiskan waktu untuk memikirkan sikap orang yang menyebabkan tersebut. Membenci orang lain bisa dibilang sebagai bentuk penghabisan waktu dan energi secara sia-sia. Belum tentu dia peduli pada anggapanmu tentangnya. Jadi, alangkah lebih baik jika kamu mengambil langkah-langkah tadi agar kebencian kamu gak semakin menjadi-jadi. Kebencian adalah racun yang menghancurkan seseorang dari dalam, menghasilkan kepahitan yang menggerogoti hati dan pikiran kita. Inilah sebabnya mengapa Alkitab mengatakan kepada kita untuk tidak membiarkan akar pahit tumbuh di dalam hati kita. IBR bab 12 ayat 15. Kebencian juga menghancurkan kesaksian pribadi dari orang Kristen karena mencabut dia dari persekutuan dengan Allah dan orang percaya lainnya. Marilah kita berhati-hati agar selalu melakukan segala sesuatu seperti yang telah dinasihatkan oleh Allah. Ciptakan kerangka waktu Anda sendiri. Tuliskan tujuan-tujuan utama yang Anda rasa dapat dicapai dan ingin dicapai. Kemudian, tuliskan peristiwa-peristiwa dalam hidup Anda yang telah terjadi, yang Anda yakini telah mempengaruhi Anda. B. Mulailah mengandalkan diri sendiri. Kepercayaan diri dan keyakinan adalah jantung dalam menemukan diri sendiri. C. Bersiaplah untuk memulai kembali dengan lembaran baru. Ada beberapa saran untuk mempertahankan sebuah hubungan agar tetap terjaga dengan baik. Yang pertama, bersikap ramah. Dalam sebuah hubungan antar personal, seseorang harus bersikap ramah, sopan, dan menyenangkan agar selalu muncul rasa nyaman dalam menjalani hubungan. Yang kedua, komunikasi sesering mungkin. Komunikasi yang baik sangat penting dalam mempertahankan keharmonisan dalam sebuah hubungan. Yang ketiga, sikap terbuka. Sikap ini sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada hal-hal yang ditutupi dalam hubungan tersebut. Hal yang ditutupi dapat memicu sebuah konflik ke depannya. Yang keempat, memberi jaminan. Jaminan dalam sebuah hubungan sangat diperlukan. Misalnya saja, menjamin saat orang yang berhubungan dengan kita akan bercerita tentang apapun kita, pasti akan menjaga kerahasiaan kita. Yang kelima, aktivitas bersama. Melakukan aktivitas bersama dapat mempererat sebuah hubungan. Misalnya saat belanja, jalan-jalan, atau hanya sekedar makan saja. Yang keenam, meningkatkan kemampuan diri. Terus-menerus memperbaiki diri dengan tujuan untuk membuat orang yang berhubungan dengan kita merasa nyaman adalah tindakan yang sangat diperlukan dalam menjalin sebuah hubungan. Misalnya saja berpenampilan menarik dan enak dilihat. A. Pesan yang berbelit-belit atau memutar-mutar tanpa ada gagasan inti yang jelas akan membuat komunikasi susah memahami dan malah memahami pesan yang dibuat oleh komunikator sehingga komunikasi bisa gagal. B. Persepsi negatif terhadap komunikator akan berpengaruh terhadap penerimaan pesan yang dilakukan oleh komunikan. Oleh karena itu, cobalah untuk menghilangkan persepsi negatif tersebut.
khususnya dengan menunjukkan perilaku yang memang baik. Dengan demikian, citra komunikator bisa berkesan lebih positif. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya ucapkan terima kasih.